Mijn opa en oma komen allebei uit Indonesië, dus mijn moeder is volledig Indonesisch. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Dele Alli Arts akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Dele Alli Arts, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Dele Alli Arts merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Dele Alli terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Dele Alli secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Dele Alli. Posisi bek kanan timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama. Kehadiran Dele Alli Arts sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Dele Alli memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Dele Alli Arts berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus. Kehadiran Dele Alli Arts dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Timnas Indonesia butuh penyerang. Erick Thohir kembali buka peluang naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih akan melakukan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Salah satu alasannya, karena saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain di posisi striker atau penyerang. Untuk itu, dia mengungkapkan, PSSI saat ini tengah fokus menyelesaikan naturalisasi Ula Romeni. Harapannya agar Ula Romeni dapat bergabung pada bulan Maret 2025 dengan timnas Indonesia. Erick menjelaskan, saat ini dibutuhkan sekitar 150 orang untuk timnas Indonesia, baik untuk dewasa maupun U17 hingga U20. Bahkan, dia membuka opsi untuk menghadirkan pemain sesuai kebutuhan dari pelatih. Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung Merah Putih, ujarnya. Dan 150 pemain banyak loh, sulit loh, dimana saya bilang U17 perlu 5x11 pemain, U20, 4x11 pemain, U23, itu 3x11 pemain, dan seniornya 2x11 pemain, lanjut Erick. Ya itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker salah satunya. Di pemain tengah masih kurang kalau ada apa-apa dengan Tom Haye dengan Nathan Choeaon dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuman 4. Kalau kita main 3-5-2, pemain tengah, cuman 1 candangannya.
Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, tambah Erik. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini teriak proses naturalisasi ular Romeni. Menpora Dito mengatakan saat ini berkas naturalisasi ular Romeni masih dikaji PSSI. Kendati demikian, Menpora Dito memastikan proses naturalisasi ular Romeni ke Timnas Indonesia akan tetap berlanjut. Sampai sekarang, berkas naturalisasi ular Romeni masih dalam kajian di PSSI. Jadi, kami, Kemenpora, masih menunggu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kata Menpora Dito. Tapi pekan lalu, saat yang bersangkutan, ular Romeni, datang menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di GBK, lanjutnya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum, Erick Thohir, akan melakukan naturalisasi terhadap ular Romeni, ujarnya lagi. PSSI sendiri belum berhenti untuk melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pihaknya masih akan terus melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia setelah ular Romeni. Ex-Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa PSSI tidak menutup pintu dalam melakukan naturalisasi pemain diaspora untuk membela skuad Garuda di ajang internasional. Kami perlu 150 pemain terbaik yang terdiri dari pemain Indonesia, atau pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau dukung Merah Putih, kata Erick Thohir di Bali United Training Center Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Namun, Erick Thohir tidak menjelaskan nama-nama kandidat pemain keturunan yang akan menjalani naturalisasi selanjutnya tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya menyebut PSSI sedang fokus menuntaskan proses naturalisasi striker asal Belanda, ular Romeni. Penyerang FC Utrecht bertinggi 1,85 meter berusia 24 tahun itu ditargetkan bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025, sementara ini kami fokus, naturalisasi, diulah dulu karena kami perlu penyerang. Mudah-mudahan, tuntas, pada Maret 2025, papar Erick Thohir. Kabar buruk Timnas Indonesia, satu bidikan naturalisasi tidak eligible, Jairo atau Mauro Zilstra. Sejatinya, Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan ketertarikan satu pemain keturunan. Bukan cuma Jairo Riedewald atau Mauro Zilstra, melainkan ada satu pemain asal Liga Denmark yang menyatakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Sosok itu tak lain adalah gelandang milik Aalborg BK, Milian Jimenez. Pemain yang memiliki darah Madiun, Jawa Timur itu gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia karena status latar belakangnya yang tidak sesuai dengan statuta FIFA. Di mana, darah Indonesia Milian Jimenez tak secara langsung didapatkan dari sang kakek. Kabar itu diungkapkan secara langsung oleh Milian Jimenez kepada YouTuber kenamaan Indonesia, Yusa Nugraha yang diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Milian Jimenez mengungkapkan kepada Yusa Nugraha bahwa dia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia, ditulisnya. Akun tersebut juga melampirkan bukti direct message Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Halo Yusa, kemarin saya dihubungi Fardi Bahdim. Namun, kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa membela Timnas Indonesia, ditulis Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Hal itu tentu saja sangat disayangkan mengingat nama Milian Jimenez prospek jangka panjang untuk bisa diduetkan dengan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Tom Haye. Di sisi lain, beruntung, Timnas Indonesia masih memiliki dua nama yang eligible bisa membela Garuda namun progresnya belum secara langsung diumumkan PSSI. Keduanya siapa lagi kalau bukan Jairo Riedewald dan Mauro Zilstra. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoid Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan Timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoid Balzone di Instagram, Kamis, 21 November 2024.
Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya berpulih dari cedera. Jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathans bakal memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025, nomor 1 sudah here we go. 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025, PSSI terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, siapa saja 7 pemain keturunan grade A tersebut? Simak ulasan berikut ini. 7. Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 6. Miljan Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 5. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 3. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. 1. Ula Romeni. Pemain satu ini sudah here we go alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Romeni telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat awal. Masuknya pemain FC Utrecht ini jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Romeni tengah tajam di Liga Belanda 2024 hingga 2025. PSSI menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Romeni bisa diturunkan pada 4 laga sisa putaran 3. Itulah 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Erick Thohir ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Dia menyebut Romeni diharapkan bisa main untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia.
Dia akan menjalani rangkaian proses naturalisasi mulai dari persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, sampai perpindahan federasi. Erick Thohir berharap rangkaian proses naturalisasi Ula Romeni berjalan lancar. Sebab, striker berusia 24 tahun itu ditargetkan untuk bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyuratnya yang harus kita selesaikan, kata Erick kepada wartawan di Stadion Madia, dikutip Senin 18 November 2024. Ula Romeni kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret, ungkapnya. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan grup C. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia otomatis di peringkat kedua, asal bisa menang di sisa laga. Sebelumnya, pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia di balik kemenangan perdana skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Diketahui, para anak asuh Shin Tae-yong berhasil menggebuk Arab Saudi 2 gol tanpa balas melalui brace, 2 gol dalam 1 pertandingan, dari Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan perdana dalam ronde ketiga perebutan tiket Piala Dunia 2026 ini membuat peringkat tim merah putih melejit ke posisi 3 besar. Ternyata, keoknya The Green Falcons di kandang pasukan Garuda ini merupakan hasil dari jurus baru Shin Tae-yong, yakni mengubah formasi 3-4-3 menjadi 3-5-2 dan menempatkan Marcelino sebagai gelandang serang. Arab Saudi high pressingnya bagus, jadi saya mengubah sistem jadi 3-5-2, dan 3 gelandang, Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Haye kami main baik di laga ini, diungkap STY dalam konferensi pers. Akibat tumbang di kandang sendiri saat menjamu Jepang, posisi Indonesia sempat terpuruk menjadi juru kunci di papan klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Namun, kemenangan perdana versus The Green Falcons ini membuat posisi Kelvin Verdong dan kawan-kawan meroket ke posisi 3 besar. Berdasarkan catatan klasemen saat ini, RI menduduki posisi ketiga klasemen dengan catatan 6 poin dari 1 menang, 3 seri, dan 2 kalah. Sementara itu Arab Saudi turun ke urutan 3 dengan catatan poin serupa. Meskipun memiliki catatan selisih gol serupa, yakni 3, Indonesia berhak menduduki posisi di atas Arab Saudi karena unggul dari segi produktivitas gol. Tercatat, Indonesia telah membukukan 6 gol, sementara Arab 3 gol. Kapan Ula Romeni debut di Timnas Indonesia? Ula Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pergantian kewarganegaraan Ula Romeni baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan Timnas Indonesia. Ula Romeni menonton Timnas Indonesia ketika dibantai Timnas Jepang 0-4 dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jakarta Pusat, Ula Romeni adalah striker dambaan Timnas Indonesia dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Pendekatan sudah dilakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Penjelasan Erick Thohir. Untuk Ula Romeni, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2024, ujar Erick Thohir setelah melihat latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Mengapa baru pada Maret 2025? Sebab setelah menjalani 2 partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, Timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke Timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Kemarin setelah pertandingan, saya bertemu dengan Ula Romeni. Di luar kebiasaan saya. Biasanya bertemu, gini-gini, saya tidak mau, ungkap Erick Thohir. Saya melihat Ula Romeni orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat, itu turnya. Tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Ula Romeni mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie.
Indonesia versus Arab Saudi 20 Maret 2025. Australia versus Indonesia 25 Maret 2025. Indonesia versus Bahrain 5 Juni 2025. Indonesia versus Cina 10 Juni 2025. Jepang versus Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ulla Romeni sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan Ulla Romeni sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Ungkapan Erick Thohir. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir.